Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Adi Prasetyo dengan NIM 2314321005, dan rekan saya Rian Wahyu Basuki dengan NIM 2314321007. Di sini saya dan rekan saya menjelaskan tentang algoritma DFS. Pengertian DFS adalah salah satu algoritma pencarian atau penjelajahan pada struktur data, graf, atau pohon. Algoritma ini bekerja dengan menelusuri setiap jalur dari suatu simpul atau node secara mendalam terlebih dahulu hingga mencapai ujung kedalaman maksimum sebelum kembali dan mencoba jalur yang lain. Penggunaan algoritma DFS. DFS biasanya digunakan untuk menemukan jalur dalam graf, menentukan komponen yang terhubung dalam graf, topological sorting pada graf berarah, pencarian labirin atau permainan teka-teki lainnya. Sistem kerja DFS dapat diimplementasikan dengan dua pendekatan: menggunakan rekursi, memanfaatkan call stack bawaan, menggunakan stack, memanfaatkan struktur data stack secara eksplisit. Langkah-langkah DFS mulai dari simpul awal, short node, tanda simpul sebagai dikunjungi. Cara menelusuri nextboard. Telusuri tetangga atau nextboard. Pilih salah satu tetangga yang belum dikunjungi dan telusuri jalur tersebut hingga ke simpul terdalam. Kembali jika tidak ada tetangga yang belum dikunjungi. Jika sudah mencapai ujung, kembali ke simpul sebelumnya dan cari jalur yang lain. Ulangi hingga semua simpul telah dikunjungi. Struktur data pendukung. Stack digunakan untuk menyimpan simpul yang akan dijelajahi dalam implementasi rekursif. Stack ini terwujud sebagai call stack. Visit set digunakan untuk mencatat simpul yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi ulang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal algoritma DFS dan kita akan menyelesaikan studi kasus yang kita kerjakan sekarang untuk mencari node 10 dengan menggunakan DFS. Nah, jadi kita mulai dari satu ini terdiri dari apa saja? Satu ini terdiri dari beberapa cabang, yaitu ada 2, 3, 4, 5. Nah, dan di sini saya sudah menuliskan expand node-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelum kita ke node 10, kita menuju ke node 2. Nah, node 2 ini memiliki cabang ada 6 dan 7, dan dia mempunyai tetangga ada 3, 4, dan 5. Jadi di sini saya menuliskan untuk node 2 memiliki cabang 6, 7, 7, tetangganya ada 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita menuju ke node 6. Nah, node 6 ini apakah dia goalnya dari pencarian node
kita ternyata bukan. Nah, jadi not 6 ini juga enggak mempunyai cabang. Jadi kembali lagi ke jadi kita cari lagi ke not 7. Jadi not 6 ini memiliki tetangga, yaitu 7, 7, 3, 4, dan 5. Nah, setelah itu kita cari cabangnya not 2. Kan cabang not 2 itu ada 2, yaitu 6 sama 7. Jadi kita cari yang 7. Nah, di sini 7 mempunyai cabang lagi, yaitu ada 12 sama 13. Nah, di sini kita tulis 12, 13, dan kita tetap menulis 3, 4, 5 karena masih bertetangga. 3, 4, 5. Nah, apakah cabang 7 ini yang 12 adalah goalnya? Ternyata bukan. Nah, 12 ini tidak mempunyai cabang lagi. Jadi 12 ini mempunyai tetangga, yaitu 13. Jadi kita tulis 12, tetangganya 13, tetap kita tulis lagi 3, 4, sama 5. Nah, terus kita pindah lagi ke cabang yang nomor 13. 13 ini apakah goalnya? Ternyata bukan. Nah, jadi 13 ini mempunyai tetangga, tetap kita tulis 3, 4, sama 5. Nah, terus kita naik lagi, langsung naik ke 13. 3. Dan ternyata 3 ini mempunyai 2 cabang. Nah, kita menuju ke cabang yang satunya, yaitu 8. Kita tulis 3 mempunyai cabangnya. Di sini kita tulis 8 sama 9. Tetap dia mempunyai tetangga juga. Tetangganya itu ada 4 sama 5. Terus apakah 8 ini mempunyai cabang lagi? Nah, ternyata ada 14. Tapi 14 ini apakah goalnya? Enggak. Nah, sebelum menuju ke 14, kita tulis dulu 8. Nah, di sini 8 ini memiliki tetangga terdekat, yaitu 9. Jadi kita tulis dulu 9, terus 4, 8, kita tulis 9, 4, 5. Nah, setelah sudah mencari 8, kita turun lagi karena 8 ini mempunyai cabang 14. Nah, 14 ini apakah goalnya? Ternyata bukan, karena goal yang kita cari itu yaitu 10. Nah, kita tulis 14. Nah, di 14 ini bertetangga sama siapa saja? Bertetangga sama ini 9, 15 sama 4 dan 5. Jadi kita tulis 9, 15, 4 sama 5. Nah, terus kita naik lagi ke cabang yang satunya,
9. Nah, apakah ini apakah 9 goalnya? Ternyata bukan. 9 ini memiliki cabang. Nah, cabangnya yaitu 15 dan tetangganya 4 dan 5. Jadi kita tulis 15 4 sama 5. Nah, kita turun lagi ke cabangnya yaitu 15. Nah, apakah 15 ini goalnya yang kita tuju? Ternyata bukan. Nah, 15 ini tidak memiliki cabang lagi. Jadi kita tulis 4 sama 5. Oke. Kita naik lagi ke 4. Nah, 4. Nah, 4 ini mempunyai cabang 10 dan bertetangga dengan 5. Jadi kita tulis 10 sama 5. Nah, karena 4 ini mempunyai cabang 10, apakah not 10 ini adalah goalnya? Ternyata iya. Karena apa? Kita mencari not 10 menggunakan karena kita mencari not 10 dan ternyata ketemu not 10. Nah, 10 jadi notnya udah ketemu yaitu 10. Nah, di sini udah ketemu ya untuk notnya. Not ini hasilnya 10. Jadi untuk cara penyelesaian DFS itu di looping beberapa kali. Jadi pindah maksudnya dan ini adalah proses dari algoritma DFS. Jadi cara untuk mencari not 10 dengan cara tadi, yaitu kita mencari dari not 2. Nah, not 2 ini bercabang, ada bercabang yaitu 6, 7. Nanti dicari lagi, terus dicari lagi sampai ketemu not 10. Gitu cara untuk mengerjakan algoritma DFS. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan dari saya masalah untuk menyelesaikan studi kasus DFS. Dari saya, bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.